Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Sekarang banyak banget berita yang simpang siur di sosial media dan infotainment mengenai hak waris. Nah, kali ini cerita untung mengundang Ustadz Ahmad Ridwan untuk membahas, jika kedua orang tua meninggal, siapa yang berhak dengan hak waris? Apakah orang tua yang meninggal, ataukah anaknya, ataukah keponakannya, iparnya, atau cucunya? Nah, penasaran kan? Yuk tonton video cerita untung, siapa yang berhak atas hak waris. Ustadz ya. Jadi ada topik yang cukup hangat dan masih hangat sekarang ini, yaitu meninggalnya public figure, pasang public figure dengan kecelakaan, kemudian langsung meninggal seketika saat itu dan meninggalkan satu anak yang kemudian yatim piatu, dan anak tersebut ini menjadi ibaratnya kayak rebutan dua pihak gitu ya. Nah, mengenai hak waris, kemudian penggalangan dana, kemudian siapa yang berhak untuk untuk mengambil hak waris tersebut gitu ya. Nah, di sini dengan banyaknya polemik dan pendapat yang muncul gitu ya. Wah, netizen juga ngasih pendapat, orang-orang ngasih pendapat, artis juga ngasih pendapat. Di sini bukannya saya kemudian ngelihat itu sebagai milih pihak yang mana, enggak usah, tapi saya ngerasa bahwa dengan semua orang bicara dengan kapasitas yang saya bilang belum pada porsinya, ini menunjukkan pengetahuan hak waris di Indonesia ini masih minim, Ustaz. Tapi Ustaz, sebenarnya gini, orang rebutan waris itu gimana sih, Ustaz? Pertama gini ya, ana tuh menghimbau diri ana usi nafsi wa iyyakum dan kepada semua jamaah yang mendengarkan podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman cerita untung. Alhamdulillah sekarang ini tentunya juga kembali kita ada satu episode yang tentunya juga mungkin agak sedikit mengulik sesuatu yang sedang current belakangan ini gitu ya. Barusan kita lihat videonya, sesuatu yang sedang banyak diperbincangkan oleh masyarakat sekarang ini mengenai sesuatu yang fenomenal lah, ibaratnya jadi top of the talk gitu ibaratnya. Udah sebulan 2 bulan belakangan ini ya. Tapi nanti kita akan lanjutkan pembahasan itu. Sebelumnya kita minta teman-teman untuk subscribe dulu. Nah, sekarang ini kita akan ngobrol dengan guru saya nih, Ustadz Ahmad Ridwan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Sehat, alhamdulillah. Ini Ustadz nih makin lama waktu senggangnya agak sedikit makin menipis nih. Makanya nih alhamdulillah kita dapat kesempatan untuk ngobrol sama Ustadz sekarang nih, Ustadz. Ustadz, menjelang akhir 2022 pasti Ustadz lihat berita juga dong. Ya. Bahwa di 2021 banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi di Indonesia ya. Tapi ada sesuatu kejadian yang cukup menjadi topik perbincangan di mana-mana dan nggak berhenti-berhenti, Ustaz. Iya. Nah, tadinya saya hanya mengikuti aja, nggak sengaja mengikuti pun akan mengikuti karena selalu muncul tuh kan, di explore kan gitu. Tapi di sini saya melihat bahwa dengan banyaknya pembicaraan tersebut yang menunjukkan bahwa di komennya segala macam menunjukkan bahwa sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin perlu diedukasi gitu ya ibaratnya, termasuk saya sebenarnya, Ustaz ya. Jadi ada topik yang cukup hangat dan masih hangat sekarang ini, yaitu meninggalnya pasang public figure dengan kecelakaan, kemudian langsung meninggal seketika saat itu dan meninggalkan satu anak yang kemudian yatim piatu, dan anak tersebut ini menjadi ibaratnya kayak rebutan dua pihak gitu ya. Nah, mengenai hak waris, kemudian penggalangan dana, kemudian siapa yang berhak untuk untuk mengambil hak waris tersebut gitu ya. Nah, di sini dengan banyaknya polemik dan pendapat yang muncul gitu ya. Wah, netizen juga ngasih pendapat, orang-orang ngasih pendapat, artis juga ngasih pendapat. Di sini bukannya saya kemudian ngelihat itu sebagai milih pihak yang mana, enggak usah, tapi saya ngerasa bahwa dengan semua orang bicara dengan kapasitas yang saya bilang belum pada porsinya, ini menunjukkan pengetahuan hak waris di Indonesia ini masih minim, Ustaz. Dan termasuk saya juga gitu, saya juga tapi sebenarnya yang punya hak siapa sih gitu ya. Nah, waktu itu saya juga pernah lihat Ustadz
ada kelas tarbiyah tarbiyah waris gitu, tarbiyah untuk hak waris untuk yang ingin tahu gitu. Waktu dulu saya kira buat apa kita pelajarin ini ya. Kalau sekarang baru kelihatan nih ternyata sangat penting pengetahuan hak waris ini. Ini gimana awalnya untuk Ustaz sendiri melihat fenomena ini gimana? Ya pertama begini, kematian secara bersamaan bukan hal yang baru ya. Artinya suami istri atau seluruh anggota keluarga meninggal itu bukan barang baru. Bahkan di kitab para ulama itu sudah ada bahasan itu udah ribuan tahun lalu bahkan. Ya cuma kan karena memang qadarullah ini public figure. Bukankah juga yang meninggal secara berbarengan karena tsunami 250.000 orang. Kemudian yang berbarengan juga karena mungkin letusan gunung, ya kan? Atau kemarin muntahan Semeru juga tidak sedikit kan gitu. Tapi ya begitulah kemudian yang menjadi ada dua sisi ya. Sisi baiknya maksudnya adalah pada saat yang mengalami itu adalah public figure, malah kejadian ini bisa saja jadi positif gitu ya, berposisi sebagai positif. Maksudnya adalah karena netizen penasaran. Terus penasaran tuh melahirkan ingin tahu, ngulik gitu ya. Gimana sih hukumnya? Nah, itu. Penasaran adalah pemasaran. Jadi pada saat penasaran, inilah saatnya ilmu itu masuk gitu masalahnya. Alhamdulillah kalau kemudian kita melihatnya dari sisi wah ini bagus untuk diedukasi. Kayak ya katakanlah kesempatan untuk memasukkan bahwa pelajaran waris itu penting. Karena meninggal itu kan hari-hari gitu ya. Ana bilang gitu. Jadi sampai Ana bisa katakan tidak ada perkara yang paling detail dalam syariat Allah di 114 surat 30 juz itu sedetail waris. Paling detail justru waris. Paling detail waris. Jadi dia cuma beberapa ayat, ayat 11, ayat 12, ayat 13. Kalaupun mau dimasukkan ayat 14 tentang ancaman dan ribut bagi yang menjalankan hukum Allah, sama ayat terakhir dari surat An-Nisa itu sendiri. Jadi cuma segitu aja ayat waris. Dalam arti bahwa pembagiannya secara detail gitu ya, itu dia. Tapi menyeluruh loh. Sampai ada hitungan setengah, 1/4 gitu kan, 1/8, 1/6, 2/3, 1/3 itu ada di situ semua. Gitu. Jadi Qurannya zaman dulu aja sebenarnya udah ngajarin matematika juga udah ada matematika, dan itu maksudnya adalah hal yang oh iya ya, segitu detailnya, segitu rapihnya Allah menjelaskan. Cuma di antara kita ada yang masih mungkin menganggapnya ntar aja, nggak ntar gimana. Padahal tudingan-tudingan misalkan membagi waris secara Islam tidak fair, tidak adil, itu Allah jawab di akhir dari Al-Quran surat 4 ayat 11 tadi. Dan Allah maha tahu lagi maha bijaksana. Apa yang antum fahami tentang maha tahu? Ya semua hal ini. Semuanya, termasuk Allah membagi angka setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, 2/3 gitu ya. Pasti rahasianya gitu. Nah, itu Allah maha tahu. Dan apakah ini nggak adil? Allah tutup dengan kalimatnya hakima. Apa itu hakima? Bijak. Allah maha bijaksana. Sehingga kalau Allah maha bijaksana, sudah barang tentu ini sesuai dengan porsi dari si penerimanya. Nah kita nih masih mengedepankan hawa nafsu kita untuk memahami enggak, pembagian waris secara Islam bakalan jadi ribut, bakalan memisahkan adik dengan kakaknya. Ini udah tudingan kepada Allah yang keji menurut Anda. Lalu waris itu detail banget Allah katakan itu. Salat cuma waqimus shalah ya, yuqimunas shalah, ditegakkan salat dan menegakkan salat. Zakat wa atuz zakat wa yu'tuna zakat, enggak ada berapa kadarnya, apa aja itemnya di zakat, enggak ada. Tapi kalau waris lengkap detail. Nah, itu yang menarik, Ustaz. Ustaz bilang tadi yang paling detail ini kan waris. Memangnya akibatnya apa, Ustaz? Kalau sampai enggak detail ini akibatnya apa emang? Kalau pertama gini, kalau enggak detail, dia akan meraba-raba begini orang. Oh, tuh kan benar kan? Kalau enggak detail, bakalan terbuka bahasanya celah untuk mengatakan, tuh gua kata apa gitu, waris tuh ribet kalau secara Islam pembagiannya gitu. Sementara kalau dengan detail begitu, you mau punya alasan apa lagi? Udah ada di Al-Quran. Bahkan bagi yang mengingkari sunnah gitu ya, kan banyaknya orang ingkar sunnah gitu, di Al-Quran lengkap banget tentang pembagian waris. Jadi kalau si fulan meninggalkan ini, si fulan meninggalkan ini, si fulan, itu udah lengkap ada.
Jadi tinggal pertama, adakah bentuk ketaatan kita untuk memakai ayat ini sebagai guidance? Kalau nggak ada, diancam di ayat 14. Apa ancamannya? Ancamannya adalah Allah akan kekalkan di neraka. Ya Allah ya Rabb. Jadi orang masih asumsinya ya Waduh, bahaya membunuh, ya makan babi, nauzubillah gitu ya. Ya itu dosa-dosa besar. Ternyata membagi waris tidak sesuai dengan kaidah Islam juga berdosa. Ayat berapa Ustaz? Ya, silakan dibuka nih ya, pojok sebelah kanan nih. Ya, sebelah kanan dia di bagian bawah gitu. Dikekalkan itu. Dikekalkan. Waduh. Gitu. Waduh, jadi ini reminder buat kita juga nih. Kebetulan ada ipar saya juga lagi urusan waris juga nih. jadi curhat nih. Jadi ibaratnya kalau kita dalam membagi hak waris gitu, apalagi orang itu udah meninggal, gitu, kemudian kita nggak adil dan juga zolim, nggak sesuai sama aturannya, maka bisa jadi akan dikekalkan di neraka. Ya. Wah, ini luar biasa banget nih. Betul. Saya tadi mau nanya apa sampai lupa nih, kaget gitu. Nggak taunya sampai sedahsyat itu hukumannya. Betul. Berarti kalau saya pikir ini satu-satunya kitab di dunia yang mengatur tentang pembagian waris dengan detail hanya Al-Quran. Iya. Detail banget, beneran detail banget. Kalau dia saudara seibu, ya kan di ayat 13. Kalau dia saudara sekandung, kalau dia saudara seayah, itu ada. Kalau dia seorang diri gimana, ada detail. Nah, teman-teman semua nih, karena nih Ustadz memahami banget mengenai waris, kita dengerin baik-baik secara detail. Ini kita fair-fairan aja dengan kasus yang ada, seperti apa sebenarnya yang semestinya diterapkan. Nah, kalau posisinya yang sekarang mungkin kita yang lagi rame nih, suami istrinya meninggal. Ya. Anaknya tunggal tapi masih kecil. Nah, pertama deh sebelum masuk hak waris, siapa yang punya hak untuk mengasuh? Pertama gini, kalau kita bicara tentang hadonah di dalam Islam itu, hadonah itu di Islam sebenarnya lengkap juga. Jadi kalau hadonah itu di bawah usia 15 tahun, qoblal bulugh, sebelum dia akil balik, maka yang punya hak asuh yang sangat besar itu adalah ibu. Ibu. Ya kan gitu. Kalau misalkan terjadi yang namanya perceraian hidup, ya kan, apakah suami atau ayah ataukah ibu atau istri, ibu. Kecuali kalau ibunya ya katakanlah akhlaknya tidak baik, gitu. Nah, nanti kalau ibunya nggak ada gimana? Ibunya nggak ada, maka saudari ibu. Saudari ibu. Yang disebut dalam bahasa Arab khalah. Khalah ini bimanzilatil Bibi itu sama statusnya dengan ibu. Karena memang saudari kan, mau kakak mau adik dari ibu ya saudari. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kalau kemudian kita lihat di sini anak masih kecil, terus suami dan istrinya, ibu bapaknya nggak ada. Kalau merujuk kepada itu, misalkan ya kita katakan berarti lewat jalur tadi, jalur ibu. Jalur ibu itu maksudnya ya saudara-saudarinya ibu yang mengasuh gitu. Nah, baik. Selanjutnya, kalau kita bicara tentang waris, anak ini dapat warisan dong pasti. Warisan dari mana? Ayah bundanya, gitu. Nah, warisan dari ayah bunda ini kalau meninggal dalam keadaan normally gitu, kan salah satu syarat seseorang itu mendapatkan warisan itu tahakkuk hayat, masih hidupnya seorang yang menjadi ahli waris. Yang kedua, syaratnya adalah tahakkuk maut sahibul mal, yaitu masih sudah dipastikan yang meninggal si pemilik harta. Nah, sekarang kan pemilik harta sudah meninggal. Ya, ayah bundanya. Kemudian anaknya masih hidup. Berarti udah dong? Udah nih. Udah masuk. Udah ada nih kan gitu syaratnya. Nah, maka dari itu kalau dalam keadaan meninggal normal, bisa kita katakan si fulan meninggalkan ahli waris siapa? Istri, dua anak, seorang ayah, seorang ibu contoh. Nah, kita bisa bagi begitu. Nah, bagaimana kalau case-nya adalah meninggalnya bersamaan? Ya. Nah, para ulama mengatakan, terutama dalam kitab Al-Mabsut ya, disebutkan di dalam kitab Al-Mabsut bagaimana ittafaqa Abu Bakrin. Abu Bakar sepakat, wa Umar dan Umar bin Khattab, wa Zaid bin Sabit dan Zaid bin Sabit. Perlu catatan sedikit ya, Zaid bin Sabit ini adalah salah seorang sahabat Rasul yang ahli dalam ilmu waris. Zaid nih. Kemudian mereka semua ini mengatakan bahwa fil gharqa wal harqa, orang-orang yang meninggal baik itu karena kecelakaan yang menyebabkan mereka tenggelam, atau kecelakaan yang membuat mereka terbakar, pesawat crash di atas meledak contohnya, idza lam yu'lam ayyuhum mata awalan, kalau di antara mereka yang meninggal ini tidak diketahui siapa yang meninggal duluan ya, maka di sini disebutkan annahu la yaris ba'dhum min ba'd,
maka siapa yang meninggal secara berbarengan itu tidak bisa saling mewarisi satu dengan lainnya. Gimana maksudnya? Maksudnya gini, kalau A meninggalkan B sebagai istrinya, C sebagai anak laki-lakinya, D anak perempuannya. Oke, ini kasus umum lah kalau kayak gini, nggak ada kecelakaan atau apa. Maka siapa yang menjadi ahli waris? Ya udah ini tadi 3 orang ini. Atau dalam keadaan tertentu, misalkan kecelakaan kendaraan, ya tabrakan, tapi diketahui mana yang meninggal pertama, mana yang meninggal berikutnya menyusul. Contoh, suami meninggal duluan karena dia nyetir. Terus istri dalam keadaan sekarat sempat dilarikan ke rumah sakit, berarti kan ada jeda dan ada diketahui mana yang meninggal belakangan. Dan kedua anaknya hidup contohnya. Nah ini case ini berbeda dengan kasus kalau dia meninggal berbarengan. Yang dimaksud dalam kitab Mabsut tadi adalah kalau seorang tidak diketahui dari 4-empatnya misalkan ini mana yang meninggal duluan. Maka terjadi kesepakatan Abu Bakar, Umar sama Zaid bin Thabit bahwasanya mereka mengatakan semua annahu la yaris ba'duhum ba'dha. Satu dengan yang lainnya tidak menjadi ahli waris. Satu dengan yang lainnya nggak jadi ahli waris. Ya. Anda kembalikan lagi ke contoh. Kalau yang meninggalnya secara berurutan gini, ini suami meninggal di tempat, istri dibawa terus sempat ditangani tapi meninggal juga akhirnya keesokannya atau beberapa jam berikutnya, maka kasusnya berbeda. Si istri masih berhak mendapatkan atau menjadi statusnya pewaris dari suami. Maka kalau dalam case-nya begini, istri dapat dulu 1/8 karena suami punya anak. Gitu. Kan gitu ya. Tapi kalau dari kasus yang dikatakan tadi meninggal bersamaan, maka suami meninggal, istri meninggal seolah meninggal jadi satu dan ini nggak bisa saling mewarisi. Apa bedanya? Bedanya gini, kalau suami meninggal pasti nanti kita cari tahu dulu siapa ahli warisnya. Oh dia masih punya ayah, tambahkan di sini. Ahli warisnya ayah, gitu contohnya. Begitu si istri meninggal 2 jam setelahnya kita lihat lagi nih, apakah si istri masih punya orang tua? Kalau si istri masih punya orang tua, kita gabungkan dia masuk menjadi ahli waris baru. Itu yang makanya kenapa antum tahu nggak? Kenapa ada pepatah Betawi mengatakan ikan sepat ikan gabus? Sepat nggak sepat? Ujungnya apa ya? Bukan, lebih cepat lebih bagus. Oh lebih cepat lebih bagus. Jadi pembagian waris itu lebih cepat lebih bagus. Oh jangan berlarut-larut. Karena khawatir nanti menimbulkan ahli waris baru. Oh. Harta belum dibagi, salah seorang dari ahli waris meninggal dunia, meninggal, anggota baru lagi. Masuk. Nah, nanti yang lama-lama banyak nih. Nah, yang kasihan siapa? Dalam kasus kayak gini siapa yang kasihan menurut antum? Misalkan Mbah Buyut meninggal, belum dibagi-bagi gitu. Sampai udah ada yang meninggal, Pak De, Bu De, Pak Le, Bu Le meninggal. Nah, yang kasihan siapa menurut antum? Yang meninggal dong? Salah. Bukan. Ada yang bisa jawab nggak? Kameramen, campers, ada yang bisa jawab nggak? Anaknya? Salah juga. Bukan si arwah? Salah juga. Yang kasihan ustadznya. Kenapa ustadznya? Capek ngitungnya. Iya kan? Capek ngitungnya, betul nggak? Karena dia harus ngerunut. Iya kan? Karena dia harus ngerunut, betul kan? Berubah lagi. Tadi udah. Iya, tadi udah catatan ini. Tambah lagi, ngulang lagi. Waduh. Betul kan? Nah, yang kasihan ustadznya. Waduh, out of the box itu. Betul kan? Iya, soalnya tipek itu mahal. Iya, betul. Dia harus udah gini. Ya, ada lagi ya. Oh, iya. Habis lagi ya. Nah, gitu. Waduh, kayak pelun sepeda main itu mah. Bolak-balik revisi. Jadi tadi unik Tat. Jadi kalau misalnya Ustaz bilang tadi, jika meninggal bersamaan, betul. Berarti anak nggak dapat waris? Bukan begitu maksudnya. Oh maksudnya si berdua ini aja nih yang ini kan ini meninggal, ini kan kalau anak kasih contoh tadi dia punya anak laki-laki dan anak perempuan, bukan anak satu. Yang antum tanyakan kan anaknya satu dan anaknya hidup kan, gitu. Ini kalau kasusnya adalah misalkan dalam sebuah perjalanan meninggal semua. Oh. Maksudnya ini tidak saling mewarisi, gitu. Ya. Tapi kalau ditemukan masih hidup, ya dia jadi ahli waris dong, gitu. Contohnya kalau kasusnya adalah sekarang ada anaknya masih kecil, dia pewaris. Apalagi kalau dia anak laki-laki. Itu kalau dia punya anak laki-laki, maka anak laki-laki ini menghijab pamannya, bibinya, baik dari jalur bapak, jalur ibu. Ya. Blok langsung. Kecuali orang tua. Total berarti dia. Betul. Jadi gini, tolong dibayangkan aja karena nggak ada papan tulis di sini ya, nggak ada whiteboard. Jadi kalau kita memposisikan seorang meninggal dunia, taruh dia di tengah. Fulan meninggal, jebret, taruh di tengah. Nah. Ini yang kata para ulama adalah sebagai sebuah jalur sutra kalau kita bicara tentang waris atas bawah.
Apa yang dimaksud atas bawah? Ke bawah namanya furu, anak, cucu, cicit, cuit. Gitu ya. Saking banyaknya ke bawah. Kalau ke atas namanya usul. Apa itu usul? Ayah, ibu, kakek, nenek, uyut, engkong, uyut, kumpi dan sebagainya kalau orang Betawi. Nah, ini nggak bisa ketutup nih. Atas bawah nggak bisa ketutup. Walaupun si yang meninggal punya anak laki-laki, nggak bisa ketutup. Ke atas nih tetap dapat orang tua kok. Nah, kecuali kalau ke atas ini ada padanya beberapa mawani al-irs. Apa itu mawani? Penghalang seorang dapat warisan. Tahu nggak apa aja? 3. 1. Kalau status orang itu adalah pembunuh. Statusnya sih Enggak, siapapun, mau si ke atas mau ke bawah, ya penerima waris. Warisnya Betul. Pembunuh, berarti Kalau dia pembunuh dia nggak dapat, haknya. tertutup. Misalkan dia tahu anaknya kaya gitu ya, dan udah dirawat di rumah sakit 2-3 bulan, kok nggak titik-titik, masih koma gitu kan, maka dia sambil kayak menunjukkan bahwa dia punya kepedulian, dia bilang gini, ya Allah, kamu kenapa nak gitu ya. Nggak taunya dia tunjukkan dia punya belas kasih, itu selang oksigen diinjak. Gitu kan? Maksudnya biar cepat mati. Yang begini nggak berhak dapat warisan. Pembunuh. Jangan dipikir pembunuh itu sianida ditaruh, enggak. Itu juga pembunuh. Yang kedua, kalau statusnya dia adalah sebagai orang yang beda agama. Yang ketiga, kalau dia budak. Gitu. Nah, karena kasusnya di sini masih ada orang tua dapat. Orang tua dapat gitu. Anak ini cuma menghalangi kalau ke samping yang disebut hawashi. Apa itu hawashi? Paman, bibi. Nah, itu ke sini ke samping. Ustadz, tapi pamannya 70 tahun. Nggak ada urusan 70 tahun. Kalau dia punya anak laki-laki, misalkan baru lahir, prot gitu ya. Baru banget lahir, dia udah menghijab semuanya. Oh, jadi akses itu tertutup buat dia. Tertutup buat paman sama bibinya. Encang-encingnya ketutup semuanya. Pak de, bule, bude, itu ketutup semuanya. Tante, om semua ketutup. Kalau dia punya anak laki. Antum paham tuh punya anak laki. Iya, benar. 2 kan? Nah, itu menghijab tuh. Gitu. Itu menghijab. Nah, ini agak sedikit melenceng saat. Misalnya anak ini udah pisah gitu. Orang tuanya misalnya. Ini bukan kasus ini Ustaz ya. Orang tua udah pisah. Ya. Kemudian anaknya sama ibunya. Ya. Gitu. Ayahnya meninggal. Tetap berapa enggak? Ya kan nggak ada mantan anak. Oh iya. Selesai udah. Selesai. Ya, selesai. Nah, terus soalnya itu yang terjadi di kebetulan keluarga dekat Anda itu. Banyak, bukan keluarga banyak gitu. Ini sekalian ya teman-teman, cepat tahu ada yang punya masalah yang sama banyak, gitu. Jadi kesempatan nanya juga nih. Banyak. Gitu. Jadi kalau untuk kasus yang sedang ramai nih, ini juga mungkin edukasi buat bukan hanya kasus ini aja buat teman-teman yang punya pengalaman yang sama. Jadi ketika orang tua tersebut tadi meninggalnya bergiliran, ada saling mewarisi. Nah, kadarullah ini yang terjadi adalah dua-duanya meninggal bersamaan dan punya satu anak laki. Maka hak warisnya menghijab seluruhnya. Iya, anak-anaknya itu aja yang dapat sama orang tuanya. Tapi paman bibi nggak dapat. Paman bibi nggak dapat. Tapi maksudnya orang tuanya orang tua dari ayahnya. Kan tadi Anda bilang posisikan orang yang meninggal itu di tengah. Kalau anak jadi cucu berarti ke bawah. Kalau kakek, ayah, ibu, kakek, nenek ke atas. Berarti tetap dapat orang tuanya. Ayah ibu kandungnya ya? Iya, ayah ibu kandung dapat. Nah, ini ketika pembagian ini kan agak jadi panjang nih Ustaz. Betul. Sebelumnya Ustaz. Waktu sebelum meninggal, arwah ini punya asuransi nih katanya. Anak kurang paham ya asuransinya itu yang misalnya akad syariah atau bukan, anak kurang paham. Di asuransi tersebut katanya entah benar atau enggak ya, bisa aja nanti bisa aja keliru ahli warisnya adalah adik dan orang tuanya karena belum menikah saat itu bikin asuransi gitu. Kalau hal itu seperti apa? Itu kan kalau di mata hukum bahwa memang sudah jadi haknya yang diterus di situ misalnya. Itu seperti apa? Sebenarnya gini, kalau dalam Islam ya siapapun yang masih hidup, yang tadi Anda bilang tahakkuk hayatuh. Jadi orang yang akan menjadi ahli waris dipastikan dia masih hidup. Dan dia masuk dalam kerangka ahli waris. Ahli waris ini kan 15 dari laki-laki, kemudian 10 dari perempuan. Jadi kalau seseorang meninggal, apakah 25 ini dapat semuanya? Enggak. Ada nanti yang kami istilahkan dengan siapa yang lebih dekat, siapa yang lebih kuat. Kayak tadi, cucu sama anak, kuatan mana?
Anak dong, karena lebih dekat, lebih kuat. Engkong sama babe deketan mana? Babe gitu. Sama encang sekandung sama encang cuma sebabe, mana kuat? Sekandung. Nah gitu, itu di antara hal yang harus diperhatikan tuh. Jadi begitu orang meninggal, apakah 25-25-nya ini harus jadi ahli waris dan dapat? Enggak juga. Itu satu. Yang kedua, kalau kaitannya dengan yang antum tanyakan tadi, sebenarnya pada saat si fulan atau fulanah meninggal, siapa di antara 25 ini masih hidup? Itu kalau dalam hukum Islam ya. Walaupun di asuransi itu sih namanya. Nah, itu kan cuma kalau dalam pandangan kami ya, semoga tidak salah. Itu adalah bahasanya perwakilan gitu loh. Ya kan kalau jangan-jangan malah maaf pada saat dibubuhkan ini kita bisa jadi ya keadaan pada saat dibubuhkan yang menjadi member asuransi X atau fulan yang meninggal orang tuanya duluan yang dibubuhi di situ, bisa nggak? Bisa jadi. Sangat bisa jadi. Apakah kita bagi warisannya BNIB ke kuburan? Kan enggak gitu kan. Berpengaruh ya? Enggak, iya. Sebenarnya begitu. Sehingga itu perwakilan yang besok apabila ada hal surat menyurat, tanda tangan atau apa, beliaulah yang tanda tangan dan surat menyurat. Cuma nanti kalau sudah dikasih sama pihak asuransi itu ya bagiin deh sono. Ya masa asuransi bilang sini ngumpul semuanya kita bagiin ya. Dan kami punya penyuluhnya dari kalangan Ustadz Ahmad Ridwan orangnya kan nggak gitu kan. Nggak gitu. Jadi ya ini Anda bagi ke antum, ini selaku haknya dari si mayit atau mayitah ini almarhum atau almarhumah, silakan kami sudah serahkan atas nama perusahaan. Ya ini bukan berarti diakuisisi sama dia. Gitu. Ini yang unik Ustaz. Tadi Ustaz bilang bahwa hak asuh itu larinya ke dibalik lagi hak asuh lagi. Hak asuh ke keluarga dari ibu. Ya. Tapi bagaimana terjadinya jika anak ini lebih dekat dengan keluarga dari ayah? Ya, sepanjang dia lahir, hidupnya tumbuhnya dengan keluarga ayah nih. Misalnya ada keluarga ayah. Jadi ketika meninggal diasuh sama keluarga ayah. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Sebenarnya itu kan bicara tentang siapa yang paling berhak. Bukan berarti yang satu nggak berhak gitu. Jadi man ahaqqu bihadhanatihi, siapa yang paling berhak untuk memberikan pengayoman atau pengasuhan kepada anak ini. Bukan berarti yang satu nggak berhak. Jadi kalau kita bicara tentang ahaqqu itu berarti siapa yang lebih layak, lebih berhak. Nah gitu maksudnya. Contoh kayak kasus divorce-nya suami istri yang lebih berhak. Bukan berarti ayah nggak berhak. Gitu. Oh, jadi ketika pada saat kemudian dipelajari ternyata hak dari si istri ini ternyata kurang baik, maka orang tua si ayah bisa take over hak bisa tersebut. Take over. Oh begitu gitu. Ya. Jadi nggak terlalu mutlak ya, bukan tidak dihukumi seperti yang tadi hitam putih tadi kekal di neraka itu hanya warisnya. Iya, hanya waris, itu waris. Bukannya hak asuh. Iya, hak asuh bukan pembagian itu ya. Bukan. Nah, saat ketika berjalan ini kan yang jadi polemik ini kan ya jadi semacam sengketa keluarga sih saat ibaratnya jadi kayak semacam mana yang lebih berhak untuk menerima gitu ya, menerima warisan. Tadi Ustadz sudah jelaskan bahwa ketika anaknya lelaki maka menghijab seluruh akses tersebut, berarti memang milik beliau. Kemudian ada juga polemik lain bahwa ada misalnya ada penggalangan dana untuk si ahli waris ini, gitu. Nah kemudian berarti kalau ada penggalangan dana untuk ahli waris ini itu juga haknya untuk si penerima waris ini berarti. Nah itu dia yang paling penting tuh. Kita harus dudukkan dulu apakah harta tambahan setelah wafatnya seseorang apakah masih menjadi milik dia atau itu adalah bahasanya bab hadiah yang dibagikan oleh orang-orang yang ya bertakziah, berempati, berduka gitu kan. Nah, harta tambahan itu. Nah, karena kan itu dimiliki setelah wafat. Berbeda dengan asuransi. Asuransi memang preminya dibayar sama almarhum atau almarhumah. Walaupun ya kantor yang motong itu teknis maksudnya. Tapi kan ada jerih payah dia, ada capek dia pada saat dia masih berkantor sebelum dia meninggal. Nah, bagaimana dengan harta yang didapat setelah seseorang meninggal? Seperti uang takziah, gitu kan? Kalau di kampung kan ada tuh gitu kita kasih uang takziah. Kayak kemarin misalkan uang donasi. Nah ini kemana nih? Sementara kalau bicara tentang kepemilikan, ya dipastikan seorang itu masih hidup. Kalau orang sudah meninggal, udah bukan berarti milik dia, gitu. Nah ini maksudnya adalah pada saat kepemilikannya masih hidup, dia milik dia. Kalau kemudian orang ini meninggal, jatuhnya ahli waris, harta ahli waris. Nah, Anda lebih sepakat, wallahu a'lam bishawab, kecondongannya adalah
bahwa ini uang semacam uang duka yang diberikan oleh teman-teman, kerabat, jiran, tetangga, ya kan, rekan sejawat untuk menghibur keluarga mayit. Oh begitu ya. Itu bisa dengan musyawarah berarti ya. Gitu. Tapi kalau yang didapat karena sewaktu masih hidup kayak asuransi itu kan karena dia bayar premi begitu meninggal berat gitu kan. Nah, cairlah itu. Tapi kan ya hak dia sebenarnya. Gitu. Yang berpindah statusnya menjadi milik ahli waris. Nah, kalau gitu gimana caranya? Semua aset dihimpun, baik yang liquid, yang cair, yang lunak, yang lembut, setengah keras, agak keras, semua dikumpulin. Baru total. Baru kita total. Ustadz, ada lahan 30 hektar di Sulawesi, 50 hektar di Padang, itu gimana? Nah, itu kan ada sekarang namanya juru taksir atau appraisal. Di appraisal kira-kira tanah ini berapa kira-kira, kemudian keluar angka berapa miliar, ya sudah. Berarti kita bikin polanya. Yang perlu diingat sama teman-teman dan semua jamaah, kalau kita bagi waris itu sebenarnya kita ini lagi pengen bikin, kalau baju tuh kayak bikin pola dulu gitu loh. Apakah tangan pendek, lengan panjang, apakah gamis, ya kan gitu. Apa kaos, apakah kemeja, apakah batik, dibikin polanya. Udah nih, pola untuk ukuran Excel. Oh, sebadan Ustadz Ahmad Ridwan contohnya. Nah, setelah itu apapun bahannya nanti sesuai pola ngukurnya gitu, ngitungnya, guntingnya. Presisinya ya berarti. Iya, contoh misalkan gini. Oh, ukuran Ana adalah XL. Maka caranya ya udah setelah itu ini ada polanya. Ini apa bahannya? Batik. Ya, karena Ustadz Ahmad Ridwan buat kondangan gitu kan. Ukur batik. Oh, ini apa? Ustadz Ahmad Ridwan. Oh, baju santai outfit aja. Oh, potong. Jadi gitu. Jadi kalau kita ngitung waris yang tadi Anda bilang setengah, seperempat, seperlapan, itu kita lagi ngitung pola sebenarnya. Karena ada beberapa yang bertanya, Ustadz gimana kalau asetnya lakunya belakangan? Sampai hari ini Anda belum pernah dengar ada orang begitu warisan dijual semua asetnya. Maksudnya asetnya laku dalam waktu bersamaan. Anda belum dengar. Belum dengar. Karena kan ada laku duluan, ada yang belakangan kayak tanah, rumah, ya ruko, itu kan termasuk lambat gitu. Tapi kalau kayak cincin, gelang, kalung kan cepat itu. Nah, atau apalagi yang udah jelas-jelas liquid, ada uangnya, itu gampang banget. Gitu. Baginya gampang banget. Cuma maksudnya adalah pahami dulu, tatkala kita berbicara tentang pembagian waris, kita tuh sama saja sedang membuat pola gitu. Nah, nanti siapa dapat apa, siapa dapat besarannya berapa, itu dia sesuai pola. Makanya tadi Ana bilang, kalau udah dibikin polanya gini, nggak ada yang komplain ya? Bukan, kalau udah dibikin polanya gini, ternyata ada lagi yang bilang, Ustadz tapi ini udah meninggalkan ini, terus ada ahli waris baru. Jadi tangan udah kita udah bikin tangan pendek, terus gimana nih? Tambah gitu maksudnya. Kasihan Ustadznya. Nah, balik lagi ke sana pasalnya gitu. Nah, berarti kalau misalnya ada keluarga yang bertikai seperti ini yang digambarkan tadi itu, jalan terbaiknya adalah berarti mengumpulkan semua aset, betul, dihitung secara total, betul, kemudian bagi sesuai syariah. Betul. Dan di posisi sekarang ini total berarti buat si putra karena putra dan orang tua berarti ya. Orang tua. Putra dan orang tua. Betul. Ya. Wah, jadi langsung aja secara secara syariat yang udah diatur ke kebenarannya ya. Betul. Jadi nggak perlu ribut-ribut sebenarnya. Udah ikutin syariat, tenang. Tapi sebenarnya gini, orang rebutan waris itu gimana sih? Pertama gini ya, Ana tuh menghimbau diri Ana, usi nafsi wa iyyakum, dan kepada semua jamaah yang mendengarkan podcast ini. Pertama, kalau kita bicara tentang warisan, kenapa ini jadi sumber keributan? Sudahlah, buat apa gitu loh. Kalau ternyata melahirkan dosa baru lagi. Kita saja sudah berbuat memutus silaturahim dosa, kemudian membuat almarhumah itu bersedih juga, itu adalah sebuah tindakan yang sangat disayangkan. Ada berita katanya, misalnya nih orang sudah meninggal, suami istri kemudian dikuburkan satu liang, gitu kan? Nah itu juga saya juga belum tahu apakah ini memang sudah pernah ada atau belum dalam satu liang. Kedua, ketika sudah dikuburkan, kemudian kuburan tersebut akan dipindah gitu misalnya. Gitu. Apakah ada hukumnya atau tidak? Apa memang itu hal yang biasa atau bagaimana? Pertama, kalau bicara tentang pemindahan atau naklul mayyit,